Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya doakan dan saya harapkan semuanya dalam keadaan dan kondisi yang baik-baik saja. Karena apa? Kehidupan kita yang baik itu berawal dari kondisi kita yang baik pula. Bersama saya Dewi Putriani, tetap di channel yang sama. Di sini kita akan belajar bareng dan berbagi informasi mengenai berbagai hal. Semoga apa yang kita pelajari dan apa yang kita bagikan bermanfaat untuk kita semua. Berbicara mengenai dunia bimbingan dan konseling, tentunya itu adalah hal yang cukup menarik bagi saya. Karena apa? Di sini kita tidak akan pernah kehabisan materi untuk dipelajari dan kita tidak akan pernah kehabisan informasi untuk dibagikan. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sebuah tema yang berjudul kesadaran diri. Jadi mungkin banyak dari kita yang belum sepenuhnya mengenal atau sadar akan diri kita sendiri. Biasanya kesadaran diri ini bisa kita dapatkan dengan memenuhi berbagai aspek yang ada, nanti akan kita bahas. Namun sebelumnya, untuk memastikan kita sudah mengenal ataupun memahami diri kita sendiri, kita perlu menjawab sebuah pertanyaan yang sederhana, yaitu pertanyaan siapa saya. Apabila kita sudah bisa menjawabnya dengan baik dan tanpa hambatan, kemudian tanpa berpikir yang panjang, sudah dipastikan kalau kita memiliki kesadaran akan diri kita sendiri. Namun apabila kita membutuhkan waktu dan masih berpikir lama untuk menjawab pertanyaan siapa saya, itu kesadaran diri kita dan kita mengenal diri kita itu perlu dikoreksi lagi. Oke, kita akan membahas yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari kesadaran diri. Di sini kesadaran diri diartikan sebagai kemampuan untuk mengakui atau mengenal perasaan, pikiran, dan keadaan diri. Keadaan diri ini meliputi kelemahan, kekurangan, dan juga potensi yang kita miliki, di mana seseorang nanti pada akhirnya akan memahami dirinya sendiri. Di sini, kalau kita sudah memiliki kemampuan untuk mengakui dan menerima diri kita, pikiran, perasaan, kemudian kelemahan dan juga kekurangan kita serta potensi yang menyertainya, berarti kita sudah memiliki kesadaran diri. Kemudian di sini ada aspek-aspek kesadaran diri yang harus dipenuhi ketika kita sudah mengenal diri kita sendiri. Jadi ada 4 aspek yang harus dipenuhi apabila kita ingin dikatakan memiliki kesadaran diri atau bisa dikatakan kita mengenal diri kita sendiri. Aspek yang pertama yaitu kesadaran emosi. Jadi apabila kita memiliki kesadaran emosi, ini kita memenuhi satu aspek pertama dalam kesadaran diri. Di sini kesadaran emosi ini bisa diartikan keadaan di mana seseorang bisa mengelola dan juga mengenal emosinya secara baik. Karena apa? Emosi ini nanti akan berkaitan dan berhubungan dengan perasaan, pikiran, serta tindakan kita. Jadi aspek pertama yang harus dipenuhi, kita harus memiliki kesadaran emosi terlebih dahulu. Kemudian aspek yang kedua yaitu konsep diri. Konsep diri diartikan sebagai gambaran yang dimiliki orang tentang dirinya sendiri. Jadi penilaian atau gambaran kita terhadap diri kita sendiri. Apabila kita sudah bisa menilai diri kita, seperti karakter kita, fisik kita, kemudian psikis kita, emosional kita, itu kita sudah bisa menilai atau bisa memberikan gambaran kepada diri kita. Aspek yang kedua dari kesadaran diri adalah konsep diri. Jadi apabila kita sudah bisa menilai diri kita, maka aspek yang kedua sudah terpenuhi. Kemudian untuk aspek yang ketiga
yaitu tentang harga diri. Harga diri di sini diartikan sebagai perasaan seseorang bahwa dirinya bernilai atau bermanfaat. Jadi penghargaan untuk diri kita sendiri, kita menyadari kalau kehadiran kita itu bernilai dan juga bermanfaat, sehingga itu akan menumbuhkan rasa percaya diri bagi kita. Ketika kita sudah bisa menghargai dirinya sendiri, itu kita sudah memenuhi aspek ketiga dalam kesadaran diri. Kemudian untuk aspek yang terakhir, ini adalah aspek bahwa kita menyadari identitas diri individu itu berbeda-beda. Artinya dalam kehidupan sosial atau dalam berinteraksi sosial, setiap individu itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi ketika kita melakukan hubungan sosial atau interaksi sosial, kita perlu mempunyai gambaran tentang diri kita sendiri dan gambaran terhadap orang lain. Itu aspek yang keempat. Artinya bagaimana kita bisa memandang diri kita secara ideal, dan juga kita bisa memandang orang lain itu juga memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga kita saling memahami. Itu 4 aspek dari kesadaran diri. Apabila kita sudah memahami atau memiliki 4 aspek tersebut, sudah bisa dipastikan kalau kita sudah mengenal dan sudah memiliki kesadaran akan diri kita sendiri. Lalu bagaimana apabila kita belum bisa mengenal diri kita, ataupun kita belum menerima atau memiliki kesadaran diri? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kalian harus menerima diri kalian sendiri dulu, dengan segala kelemahan dan juga kekurangan apa yang ada di diri kalian secara fisik maupun psikis harus kalian terima. Karena apa? Perlu kita ingat, setiap kita itu adalah berharga, setiap kita itu adalah bermanfaat. Itu. Kemudian kita juga harus bisa mengontrol, mengelola emosi yang ada di dalam diri kita. Kita juga bisa memanfaatkannya dengan baik di kehidupan ini. Kemudian selain kita bisa menghargai diri kita juga harus bisa menghargai orang lain. Bahwasanya setiap orang itu berbeda-beda, memiliki kemampuan dan karakteristik yang berbeda-beda, yang pastinya memiliki manfaat dan nilai yang berbeda-beda juga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga penjelasan ini bisa membantu kalian untuk menjawab pertanyaan siapa saya. Jadi saya harapkan di sini kita semua bisa memiliki kesadaran diri yang positif, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Kita bisa memanfaatkan potensi yang kita miliki, dan kita bisa menutupi kekurangan yang kita miliki. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.